Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, amalan baru yang mereka anggap baik. Inilah ya justru yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Karena bid'ah hasanah inilah yang menyuburkan perbuatan bid'ah, amalan baru, kreasi ibadah yang baru. Ya, mereka memang kreatif. Ya, para pendukung bid'ah hasanah. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena kalau bid'ah hasanah ini memang ada, ya tentu pada akhirnya ajaran Islam yang murni itu akan tersingkir, akan mungkin tidak dikenal lagi oleh masyarakat, oleh umat Islam. Karena yang tampak, yang sering diamalkan, yang sering dipraktekkan adalah amalan-amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi, tetapi mereka anggap sebagai kebaikan, sebagai bid'ah yang baik. Mereka memang kreatif, dan karena sangat kreatifnya, akhirnya mereka juga memodifikasi juga sabda Nabi. Ya, jelas Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Nah, setiap bid'ah sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Tetapi mereka memodifikasi. Ya, kata mereka, ya, yang dimaksud sabda Nabi ini tidak semua. Ini berarti sebagian. Nah, dari mana mereka bisa mengatakan seperti itu? Mereka bisa menduga seperti itu. Apakah mereka bisa membaca pikiran Nabi, atau bisa membaca isi hati Nabi? Ya tentu saja tidak. Ya, karena mereka yang mengatakan itu hidupnya setelah Nabi lama wafat. Orang yang sejaman dengan Nabi saja tidak mungkin bisa membaca pikiran seseorang, apalagi membaca isi hati seseorang, kecuali cuma menduga-duga. Ya, artinya yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, atau mereka mengatakan yang dimaksud Nabi tidak semuanya, hanya sebagian, karena ada bid'ah
yang hasanah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu kan menurut pikiran mereka saja, menurut dugaan mereka saja. Ya karena tidak ada dalil yang mendukung ini. Apalagi dalil yang mendukung amalan bid'ah mereka. Boleh saja mereka mengambil, misalnya pada masa Nabi ada sahabat yang menambah bacaan i'tidal atau membaca bacaan i'tidal yang berbeda dari yang pernah diajarkan Nabi. Ya boleh saja mereka menganggap ini dalil dari bid'ah hasan. Artinya ada bid'ah hasan. Nah, buktinya katanya buktinya sahabat tersebut, apa yang dilakukan sahabat tersebut disetujui oleh Nabi. Ya pertanyaannya sekarang, siapa yang menyetujui amalan bid'ah yang Anda lakukan? Itu kan pertanyaannya. Jadi kembali bid'ah hasanah ini hanya dugaan mereka saja, hanya perkiraan, karena tidak ada yang memberikan rekomendasi, yang menyetujui bahwa amalan bid'ah yang mereka lakukan itu dibenarkan. Paling-paling mereka hanya menggunakan dalil cocok logi, dalil ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Dan tentu saja ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Karena ukuran kebenaran agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi menegaskan, taraktu fikum amroini lam tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Rasul juga menegaskan, sudah kutinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti dua perkara tersebut. Yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan. Yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah juga aku sampaikan. Dan Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah.
Pada hari ini kusempurnakan agamamu bagi kamu, dan kucukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.